Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo coy. Pada video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film High and Low season 1 part yang kedua. Buat kalian yang belum nonton part satunya bisa cek link di deskripsi ya coy. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di sini kita akan menceritakan salah satu geng di sana, yaitu White Rascal. White Rascal adalah geng yang menguasai dunia malam yang dipimpin oleh Rocky. White Rascal ini suka berpenampilan yang serba putih. White Rascal mempunyai tekad untuk melindungi wanita dan tidak akan memaafkan jika ada pria yang menyakiti wanita. Suatu malam, dua anggota Sanorengo dan Dantetsu sedang makan di suatu kedai sambil mengobrol tentang keinginan mereka untuk memiliki pacar. Tiba-tiba Shidan lari di kedai itu agar dirinya tidak membayar. Alhasil Tetsu yang membayar semuanya. Lalu Tetsu keluar untuk mengejar Shidan. Terlihat dan sedang memperhatikan cewek cantik. Lalu Shidan menghampiri cewek itu. Ternyata cewek itu menerima kehadiran Dan di sana. Lalu Shidan diajak pergi, sedangkan Tetsu cuma bisa melihatnya. Cewek cantik itu bernama Lala. Lala mengajak Dan ke sebuah klub malam, yang mana ternyata itu adalah basecamp White Rascal. Di sini Lala meminta tolong kepada Dan untuk memberikan SD card ke seorang pria di sana. Awalnya Dan menolak, akan tetapi karena terus dibujuk akhirnya Dan mau mengantarnya. Lalu Dan bergegas memberikan SD card itu. Namun ketika dia memberikan SD card kepada pria itu, tiba-tiba SD card itu dicuri oleh orang asing. Dan pun berusaha mengejarnya, akan tetapi orang asing itu berhasil kabur dari kejaran Dan. Di lain sisi, Rocky, pemimpin White Rascal, melihat kejadian SD card yang dicuri itu melalui CCTV, dan Rocky melihat wajah Shidan di sana. Namun di sini Rocky masih belum tahu siapa Shidan sebenarnya. Keesokan harinya, White Rascal mendatangi Cafe Nomi atau basecamp Sanorengo, sedangkan Nomi saat itu sedang pergi belanja. White Rascal menghancurkan barang yang ada di cafe tersebut. Tak lama kemudian Nomi datang, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini Ko menunjukkan sebuah foto. Nomi pun menjawab, itu adalah Dan. Akhirnya Rocky jadi tahu, orang yang ada di CCTV itu bernama Dan. Tentu saja Yamato dan Cobra sangat marah atas kejadian itu dan mencoba menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Cobra yang sudah emosi mendorong Dan ke dinding. White Rascal berniat akan kembali sampai SD card itu dikembalikan ke mereka, tapi Dan masih yakin bahwa bukan ia yang mencuri. Sambil menangis, Nomi pun mengusir mereka semua keluar dari kafe itu. Pada saat mereka membicarakan tentang kasus pencurian SD card itu, tiba-tiba datang seorang pria berpakaian rapi. Ia adalah Noboru. Noboru datang sebagai perwakilan dari Yomura Group. Yomura Group merupakan salah satu anggota Kuyo Group dalam Nen Dragon. Yomura Group berambisi mengambil alih Nen Dragon, termasuk wilayah Sword. Dan Noboru adalah orang yang diutus untuk melaksanakan tugasnya untuk mengambil alih wilayah Sword itu. Noboru menyuruh Sanorengo bergabung dan menjadi bawahan dari Kuyo Group. Kalau menolak, mereka tidak akan segan-segan untuk menghancurkan Sanorengo. Noboru memberi waktu semalam untuk Cobra berpikir. Kemudian kita akan menceritakan siapa Noboru sebenarnya. Noboru merupakan sahabat dari kecil Cobra dan Yamato. Noboru ini adalah yang sangat pintar dibanding teman-temannya. Maka dari itu ia memilih kuliah agar masa depannya cerah. Diceritakan dahulu ketika kuliah Noboru bertemu dengan Miho, gadis cantik di kelasnya. Mereka berdua mempunyai kecocokan satu sama lain dan saling mencintai. Waktu itu, Cobra dan Yamato mengajak Noboru untuk berjalan-jalan naik motor. Namun pada saat itu Noboru sudah ada janji dengan Miho. Tapi di sini Miho mengizinkan Noboru untuk pergi bersama kedua sahabatnya itu. Akan tetapi di saat Noboru sedang bersama Cobra dan Yamato, Miho diajak temannya untuk merayakan pesta akhir tahun. Pada malam itu, kejadian yang tidak terduga terjadi kepada Miho, yang mana ia diperkosa oleh laki-laki sekelasnya. Noboru tidak bisa menghubungi Miho, dan tidak ada jawaban apapun ketika ia mengunjungi rumah Miho.
Hingga pada akhirnya Noboru tahu apa yang terjadi sebenarnya. Noboru datang lagi ke rumah Miho, tapi ternyata di sana Miho ditemukan bunuh diri di kamar mandi. Tentu saja Noboru sangat marah. Dia pun memutuskan untuk balas dendam, mendatangi cowok yang memperkosa Miho dan memukulnya hingga mati. Pada akhirnya Noboru ditangkap polisi karena kasus pembunuhan tersebut. Sedangkan Cobra dan Yamato tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Noboru sudah kehilangan masa depannya, ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Ketika di penjara, Noboru bertemu dengan seseorang. Orang itu mengajak Noboru untuk masuk Yomura Group. Namun dengan satu syarat, dirinya harus melupakan masa lalunya di Sanorengo. Kemudian Shin berpindah ke seorang bernama Nikaido. Nikaido ini merupakan salah satu petinggi di Yomura Group. Ia bertanya kepada Noboru tentang Noboru memberi jangka waktu kepada Sanorengo karena mereka adalah tema masa lalunya. Tapi Noboru menegaskan bahwa dirinya sudah melupakan masa lalunya. Di sisi lain, Cobra menolak menjadi bawahan Yomura Group. Di sini Cobra meminta Noboru agar kembali ke Sanorengo. Tapi Noboru menegaskan bahwa dirinya tidak ingin kembali ke sana. Noboru lalu memberikan satu kesempatan lagi kepada Cobra. Bila masih menolak menjadi bawahan Yomura Group, Noboru meminta Cobra untuk membubarkan Sanorengo. Yamato yang tidak terima dengan perbuatan White Rascal di Cafe Naomi berencana untuk balas dendam. Tapi di sini Naomi melarangnya, karena Naomi tidak ingin ada rantai dendam. Terlebih lagi Noboru dulu di penjara karena melakukan hal yang sama, yakni balas dendam di lain tempat dan sedang mencari cewek yang membawa SD card itu, tanpa harus melibatkan Sanorengo. Akan tetapi di tengah pencarian dan bertemu dengan White Rascal. White Rascal meminta untuk mengembalikan apa yang dicuri, tentu saja, dan menegaskan bahwa bukan dirinya yang mencuri. Si Dan lalu dikejar dan ingin memukul Dan. Akan tetapi di sini Dan berhasil lolos. Yamato dan Chiharu yang berada di Cafe Naomi menemukan catatan yang tertinggal oleh White Rascal. Ternyata White Rascal bersedia mengganti semua kerugian barang-barang yang mereka hancurkan sebelumnya. Kemudian Yamato dan Chiharu membersihkan barang-barang yang berantakan di kafe itu. Tak berselang lama, Yamato tidak sengaja menemukan kotak SD card di jaket Chiharu, yang mana itu merupakan SD card yang dicari oleh White Rascal, yang menyebabkan si Dan dituduh sebagai pencuri. Ternyata ada di tangan Chiharu. Karena ketahuan, akhirnya Chiharu langsung kabur, sedangkan Yamato tidak mampu lagi untuk mengejarnya. Di lain tempat, Dan berhasil menemukan Lala dan mengikuti Lala dari belakang dengan hati-hati, hingga sampailah dia ke sebuah tempat yang bernama Nemes Road, yang mana tempat itu adalah markas dari Riot Boys. Nemes Road ini adalah tempat tinggal bagi anak-anak yang terlantar, dan tempat bagi orang-orang yang mau menyembunyikan identitasnya. Nemes Road merupakan sebuah kota kecil yang tidak memiliki hukum. Namun, di kota ini mereka mempunyai pelindung, yaitu Riot Boys. Riot Boys mempunyai gaya bertarung yang sangat lincah. Mereka bisa meloncat dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Kembali lagi ke Dan yang sedang mengikuti Lala dari kejauhan. Di sini Dan menyadari bahwa ternyata Lala adalah adik dari Smokey. Ketika dia lanjut mengikuti Lala, tiba-tiba dia malah menemukan hal yang mengejutkan. Dia menemukan tempat produksi obat-obatan terlarang berada di daerah Nemes Road itu. Yang lebih mengejutkan lagi, dia melihat Chiharu yang berada di sana. Di lain tempat, Yamato mendatangi basecamp White Rascal untuk mengembalikan SD card dari jaket Chiharu sebelumnya. Alasan White Rascal mencari SD card itu karena mereka tidak ingin ada transaksi kotor di daerah kekuasaannya. Isi SD card itu adalah data-data transaksi obat-obatan terlarang. Di CCTV, White Rascal melihat adiknya Smokey yang sedang melakukan transaksi itu, sehingga White Rascal menganggap bahwa Riot Boys adalah dalang di balik semua ini. Yamato berusaha untuk meyakinkan Rocky bahwa Sanorengo tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis kotor ini. Walaupun Yamato beberapa kali harus menerima pukulan tongkat dari Rocky, tapi pada akhirnya Rocky percaya. Kemudian Yamato melaporkan semuanya kepada Cobra. Sanorengo menganggap bahwa saat ini Dan berada di Nemes Road. Maka dari itu Sanorengo bergerak menuju Nemes Road.
markas dari Riot Boys, untuk menjemput Zidane. Akan tetapi secara tidak diduga Zidane tiba-tiba muncul dari belakang. Alhasil Sanorenko tidak jadi ke sana dan kembali ke base campnya. Di base camp dan memberikan informasi. Dia memperlihatkan obat terlarang yang bernama Retram yang diambil dari Nemesrud. Dia juga menceritakan bahwa Chiharu juga ada di sana. Tentu saja Sanorenko bertanya-tanya apa sebenarnya terjadi pada Chiharu.